Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan belajar fikih tentang bab sedekah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga-keluarga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus COVID-19. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita sudah sering mendengar kata-kata sedekah. Sedekah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti memberi. Sedangkan pengertian sedekah secara istilah adalah memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain dengan tanpa mengharap imbalan apapun. Seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain itu hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menerangkan tentang sedekah salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alimun. Masalul ladzina, adapun perumpamaan orang, yunfikuna yang menafkahkan mereka, amwalahum akan harta-harta mereka, fi sabilillahi di jalan Allah, kamathali habbatin adalah seperti sebutir biji, ambatat yang menumbuhkan satu butir biji itu menumbuhkan sab'a sanabila akan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin ialah pada masing-masing tangkai, mi'atu habbatin adapun 100 butir biji. Wallahu adapun Allah, yudha'ifu adalah akan melipat gandakan liman bagi orang yasha'u yang menghendaki Allah. Wallahu dan Allah wasi'un adalah maha luas karunia-Nya, alimun lagi maha mengetahui.
Jadi ayat ini menjelaskan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang menafkahkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah adalah ibarat satu buah biji, yang satu buah biji itu menumbuhkan 7 tangkai, di mana masing-masing tangkai itu terdapat 100 biji. Artinya bahwa Allah akan melipat gandakan orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Begitu juga dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim, innas sadaqata, sesungguhnya sedekah, tutfi'u, adalah menghilangkan, ghadabar Rabbi, akan kemurkaan Allah, wa tadfa'u, dan menolak, mitatassu'i, akan kematian yang diakibatkan perbuatan jelek. Jadi sedekah itu menurut Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dapat menghilangkan kemurkaan Allah dan menolak orang yang bersedekah itu mati yang diakibatkan oleh perbuatan yang jelek. Hadis lain juga menerangkan, inna sadaqatal muslimi, sesungguhnya sedekahnya orang muslim, tazidu, ialah dapat menambah, fil umri, pada umurnya, wa tamna'u, dan mencegah mitatassu'i, dari kematian yang diakibatkan perbuatan jelek, wa yuzhibu, dan menghilangkan Allahu, siapa Allah, biha, sebab sedekah, al-kibra, akan kesombongan, wal fakhra, dan sifat angkuh. Jadi sedekah itu bisa memperpanjang umur seseorang dan mencegah seseorang mati karena perbuatan yang jelek, dan Allah juga akan menghilangkan pada diri orang yang bersedekah, menyelamatkan dari sifat sombong dan angkuh. Hukum sedekah ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan rukun sedekah itu ada 4. Yang pertama adalah ada yang memberi sedekah. Yang kedua ada yang menerima sedekah. Dan yang ketiga ada barang yang disedekahkan. Dan yang keempat ada ijab qabul. Syarat-syarat orang yang bersedekah itu, yang pertama adalah orang yang memiliki barang berhak untuk mentasarrufkannya, untuk menggunakan barang itu. Yang kedua, barang tersebut dapat dijual. Yang ketiga, antara orang yang bersedekah dan orang yang menerima sedekah sama-sama bisa melakukan ijab qabul. Sedangkan sedekah ini diklasifikasikan menjadi 4. Ada yang pertama adalah sedekah wajib. Sedekah wajib contohnya adalah membayar zakat, membayar fidyah, membayar mahar, dan juga membayar kafarat. Hukumnya adalah harus dibayarkan. Yang kedua adalah sedekah haram, artinya tidak boleh disedekahkan. Misalnya barang haram ataupun barang najis, maka itu tidak boleh disedekahkan.
Yang ketiga adalah sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu adalah baik untuk disedekahkan, misalnya wakaf ataupun melakukan amal jariah. Yang keempat itu adalah sedekah mubah. Artinya boleh dilaksanakan dan juga ditinggalkan, tidak masalah. Misalnya memberikan hadiah ataupun melakukan hibah. Bentuk-bentuk sedekah itu ada sedekah harta, ada sedekah sikap, ada sedekah lisan, ada sedekah pikiran, dan ada sedekah tenaga. Hal ini dilandasi oleh sabda Rasul yang berbunyi kullu ma'rufin sadaqatun wa minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhi talikin wa an tufrigha min dalwika fi inaihi. Kullu ma'rufin, adapun semua kebaikan, sadaqatun adalah memiliki nilai sedekah. Wa minal ma'rufi, dan ialah sebagian dari kebaikan itu, antalqa, ialah mendatangi kamu akhaka, akan saudaramu, biwajihi talikin, dengan wajah yang berseri-seri. Wa antufrigha, dan hendaklah menuangkan kamu min dalwika, dari timbamu, fi inaihi, pada bejananya. Ini yang kemudian menjadi dasar bahwa sebenarnya kita semua diharuskan untuk bersedekah. Dan termasuk dari sedekah itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Semua perbuatan-perbuatan baik itu memiliki nilai sedekah, termasuk mendatangi saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Tata cara memberikan sedekah, yang pertama, hendaklah sedekah itu diberikan kepada fakir miskin. Yang kedua, hendaklah sedekah itu setelah fakir miskin, maka yang diberi sedekah itu adalah keluarga dan saudara terdekat. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat adalah tetangga yang dekat dan jauh. Yang kelima itu adalah sahabat atau teman. Dan yang keenam adalah ibnu sabil, orang yang sedang melaksanakan atau dalam perjalanan. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana, jika ada ahadukum, siapa salah satu di antara kalian, fakiran, adalah fakir, falyabda, maka hendaklah memulai kalian, binafsihi, dengan memberi untuk dirinya sendiri. Wa in kana fadlun, dan jika ada fadlun, adapun kelebihan, fa'ala iyalihi, maka diberikan buat keluarganya. Wa in kana fadlun, dan jika setelah diberikan pada keluarganya masih ada kelebihan, fa'ala dzawi qarabatihi, maka buat kerabatnya. Au qala, atau bersabda Rasul, atau sabda Rasul, dzawi rahimihi, buat yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Wa in kana fadlun, dan jika masih ada kelebihan setelah diberikan kepada kerabatnya, fahahuna, barulah untuk ini, wahahuna, dan untuk itu. Dan setelah ada kelebihan untuk fakir miskin, untuk dirinya sendiri yang miskin, untuk
keluarganya dan kerabat-kerabatnya, baru kemudian sedekah itu diberikan kepada yang lainnya. Orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah satu, orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, orang yang ikhlas karena Allah dan tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah diperbuat. Dan yang ketiga, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kenapa hal itu penting? Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kalian batalkan, jangan kalian rusak sadaqatikum, akan sedekah kalian. Rusak bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan menyakiti penerimanya. Kalladzi, seperti orang, yunfiku, yang menafkahkan, malahu, akan hartanya, ri'a an-nasi, karena ingin dilihat manusia. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tidak merusak sedekah kita dengan cara menyebut-nyebutnya. Misalnya kita sedang bersedekah pada si fulan, akan tetapi kita kemudian menceritakan bahwa kita telah bersedekah ke fulan, itu diceritakan kemana-mana. Atau kita bersedekah akan tetapi kita menyakiti hatinya, maka itu dapat membatalkan sedekah kita. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perantara bagi kalian semua untuk bisa meraih cita-cita kalian dan menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa membanggakan keluarga dan kedua orang tua kalian, dan semoga kita semua diberi umur panjang. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.